Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah masjid, yaitu salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada kita, karena sesungguhnya nikmat ini nikmat sehat dan bisa sholat subuh dengan berjamaah tidaklah Allah berikan kecuali pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah yang sangat berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Maka mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa kita tidaklah termasuk golongan orang-orang yang munafik yang mereka susah untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita untuk bisa beramal soleh, senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita, hingga nanti kita layak mendapatkan syafaatnya, layak untuk minum dari telaga beliau, dan juga bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kitab Nasha'ihul Ibad. Pagi hari ini mengambil sebuah makalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 10 perkara yang ini merupakan satu dosa yang sangat besar, dosa kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatus sadisah, qala alaihi salatu wassalam, asyaratun min hadhil ummah hum kufarun billahi al-adim wa yadhunnuna annahum al-mu'minun. Ada 10 perkara dari umat Muhammad ini. 10 golongan. 10 golongan dari umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu melakukan kekufuran yang sangat besar kepada Allah, dan mereka masih saja menyangka bahwa mereka itu orang-orang mukmin. Jadi ini dosa yang sangat besar. Maksudnya yang pertama, al-qatilu li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin. Yang pertama, orang yang membunuh muslim, membunuh seorang muslim. Jadi orang Islam yang membunuh orang Islam atau membunuh orang kafir yang dalam tanggungan orang Islam dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak itu maksudnya
tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya seseorang berperang kemudian membunuh, nah itu hak ya, karena namanya perang kan saling membunuh. Atau dia posisinya sebagai al-ghuju yang ditugaskan oleh hakim untuk mengeksekusi. Dia membunuh, tetapi hak. Atau yang lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Maka ketika alasan-alasan untuk membunuh itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar, merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah bentuk dosa kekufuran yang sangat besar. Dan di Indonesia banyak sekali kalau misalnya kita lihat di berita-berita itu cari lawan. Kayak yang terbaru ini mungkin apa merasa hebat apa gimana, keluar cari lawan, terus apa nanti kalau sudah terjadi tawuran bahwa sajam, entah celurit, entah macam-macam, itu kalau kemudian sampai tingkat membunuh, nah, mereka itulah yang dinamakan atau dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi mereka hanya melampiaskan nafsunya saja, atau hanya gara-gara perkara yang kecil, yang sepele, yang tidak dibenarkan oleh syariat, kemudian melakukan pembunuhan. Maka ini dosanya sangat besar, merupakan dosa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun pangapunten kira di kurang sip nggih kahananipun. Kemudian yang kedua, wasahir, tukang sihir. Maksudipun menawi daerah Jawa ya tukang tenung, tukang jengges, tukang teluh, kemudian apa namanya? Ya mereka itu yang kerjaannya itu berhubungan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Maksudnya berkolaborasi dengan jin, dengan setan untuk menyesatkan manusia atau untuk menyakiti dan membunuh orang lain dengan cara yang tidak kasat mata. Disihir baik itu untuk menyakiti atau untuk yang lainnya, untuk menjadikan seseorang senang apa niku namine pelet, atau orang yang sudah senang, sudah berkeluarga, kemudian dia nggak terima untuk memisahkan kedua pasangan, apa namanya? Nek sing nyenengne namine pelet, nek sing jugarne itu juga termasuk bagian sihir. Maka tukang sihir ini melakukan satu dosa yang sangat besar, berupa sebuah dosa kekufuran kepada Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang yang datang pada mereka ini juga melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan orang yang datang kepada mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka itu 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tukang sihirnya juga dosa yang sangat besar, datang pada mereka juga dosa yang sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga, wattayyus alladzi la yagharu ala ahlihi, ay haramahu minaz zaujati wal binti wal ukhti. Tayyus yaitu laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya, yaitu mahramnya dari istrinya, anaknya, dan saudara perempuannya.
maksudnya tidak punya kecemburuan. Sami ngertos kula pinten apa itu cemburu. Cemburu kados misalnya riyen punya pacar, kemudian pacare dijagongi pemuda lain. Nah, rasane cemburu ngoten niku. Kok kula jenengan sami niku istrinya dijagongi glenik orang lain tidak punya cemburu, atau anaknya atau saudara perempuan kita glenik karo wong liya kita nggak cemburu. Nah, ini namanya dayus. Dayus orang yang tidak punya kecemburuan pada keluarganya, dari istri, anak, dan saudara perempuannya. Karena itu adalah orang-orang yang dalam tanggungan kita. Maka hari ini banyak orang tua yang sesungguhnya terjerumus dalam dayus ini, orang-orang yang jadi dayus, yaitu membiarkan anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang dia bukan apa-apanya, bukan suaminya, sudah dilamar itu saja nggak boleh kemudian mereka itu dibawa bebas. Ya wis tukar cincin le ya serapopo arep nginep ana nggonamu pirang dina to, seminggu mawon lho. Kok baru tukar cincin kemudian pernikahan masih 2 bulan lagi sudah direlakan untuk nginap selama seminggu. Menurut saya termasuk dayus. Dayus niku dosa yang sangat besar yang setingkat dengan kekufuran, atau dosa itu merupakan sebuah kekufuran yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Dosanya mboten main-main. Nek mboten wonten zaman sakniki ora laku, Mas. Ya Allah. Masalah jodoh niku mboten perkara kemudian cara dagangan dealer apa mboten? Mboten. Estu sami kula nggih duwe anak wedok. Duwe anak wedok sami. Perasaan orang tua saya kira sama. Tapi tetap syariat harus kita jaga, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik pada kita. Apa jenengan edeng-edeng nih, ibarat setiap laki-laki yang datang kau terima, kalau belum jodoh ditakdirkan oleh Allah tidak akan diterima. Malah tiwas-tiwas dicicipi terus dibuang mentah-mentah. Dan banyak yang terjadi seperti menikah, seperti ini. Terus hati-hati dengan istri, dengan anak dan saudara kita. Jangan kemudian kita membiarkan mereka bebas bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala minal ghairati wa ma inna minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Sesungguhnya ada dari kecemburuan itu yang kecemburuan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan ada bentuk kecemburuan yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kebanggaan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan ada kebanggaan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Fa'amal ghairatul lati yuhibbuhallahu fal ghairatu firribati wa amal ghairatul lati yubghidullahu fal ghairatu fi ghairi raibati. Adapun kecemburuan yang disukai, dicintai oleh Allah Ta'ala adalah bentuk kecemburuan dalam perkara yang mencurigakan.
atau perkara yang itu bentuk hak keharaman. Kita perlu curiga melakukan sebuah bentuk keharaman. Maksudnya tadi, kita melihat keluarga kita, entah itu istri, anak, atau saudara perempuan kita bersama dengan laki-laki lain. Kemudian kita merasa cemburu. Kita tanya, ini kok glenik karo bojoku maksudnya piye? Kemudian ini lagi petungan serius. Kalau petungan serius dengan istri saya harus seizin saya, jangan kemudian datang ke rumah kemudian glenik tanpa sepengetahuan saya, nggak boleh. Udah besok lagi diatur adabnya, jangan seperti ini. Siapapun yang datang ke rumah saya harus dengan izin saya. Jangan kemudian glenik. Nah, glenik itu jagungan asik nih, jagungan asik. Kita mencurigakan. Itu kalau kemudian ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada istri, anak, kemudian saudara perempuan kita, kemudian kita merasa cemburu. Nah, kecemburuan seperti itu, kecemburuan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Selain itu, bentuk kecemburuan itu tidak disukai, maknanya dibenci oleh Allah Ta'ala. Misalnya tonggone glenik karo bojone kawake cemburu. Wah, niki mboten bener niku. Wong tonggone asik lagi napa niku bercengkrama misalnya di teras. Kemudian kita lihat yang pengantin baru, pengantin lawas becik guyang-guyu mesam-mesem karo bojone. Kemudian kita merasa cemburu. Ini cemburu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Cemburu pasangan lain mesra. Wah, nggak boleh ini. Dan adapun kebanggaan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah kebanggaan seorang laki-laki di dalam berperang dan kebanggaannya ketika bersedekah. Jadi ada kebanggaan yang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanggaan ketika berperang. Ikut berperang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Kalau dulu yang punya kuda yang gagah berani, punya pedang yang sesakti kados pedang naga puspa misalnya. Kalau dulu masa kecil kan yang tenar itu pedang naga puspa. Punya kebanggaan karena ikut berperang. Nah, kebanggaan yang seperti itu disukai oleh Allah Ta'ala. Demikian juga bangga karena kita memberikan sedekah terbaik kita untuk agama Allah. Bisa bersedekah, misalnya masjid lagi bangun, atau lagi bangun apa, masjid atau pesantren atau madrasah, kemudian bisa bersedekah memberikan harta terbaiknya. Isiki 10 juta, di masjid harus direnovasi 15 juta, 20 juta. Bangga dengan bisa memberikan harta terbaiknya. Ini kebanggaan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sehingga dari sikap dan sifat ini melahirkan orang lain untuk turut atau untuk ikut andil. Wah, si fulan ini kita wongi cuwilik, misalnya budal perang terlingkas banget, masa sayang badannya kekar ini enggak ikut, ketinggalan. Atau kemudian kalau berupa sedekah, masya Allah si fulan sing hari-hari nekur sepeda etak-etak bisa sedekah 10 juta,
Wah, aku sing mobilan rusak juta. Waduh. Misalnya gitu kan memicu juga orang lain untuk ikut berpartisipasi yang lebih memberikan semangat kepada orang lain. Misalnya penonton. Jadi kebanggaan itu disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian kebanggaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebanggaan dalam perbuatan yang melampaui batas, dosa yang melampaui batas, dan perbuatan dosa yang lain. Oke, preman mana ini? Preman Rumnas Barian mampungi lagi jotosi kayak petentang tak jotos blusuk. Ternyata petentang jotos pisane wis ora berkutik misalnya itu. Kebanggaan yang semacam itu gak disukai oleh syariat. Kenapa? Kalau berperang ya, tapi ini kok tawuran namun nambah resah masyarakat. Nambah resah masyarakat. Jadi bentuk tawuran itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Meskipun itu banyak dilakukan hari ini, anak-anak pelajar di SMP, masih SMA, kemudian orang tua juga yang masih yang belum punya kedewasaan ngurusi keluarganya nggak mampu, kemudian cari pelampiasan hanya ikut tawuran. Nah, ini suatu kebiasaan yang sangat buruk. Kebiasaan yang sangat buruk. Dan bentuk kebanggaan, kalau itu nanti mereka bangga berbuat seperti itu, adalah kebanggaan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan juga sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala la yakbalu yaumal qiyamati minas syukuri sorfan wala adlan. Qila wa mas syukur ya Rasulullah? Qala alladzi yudkhilu ala ahlihi rijal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima pada hari kiamat nanti dari syukur sorfan wala adlan, penasarupannya atau sedekahnya, dan juga tidak akan menerima ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian beliau ditanya, siapa atau apa itu syukur wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, syukur, atau dalam hal ini kalau di Indonesia namanya germo. Syukur niku germo. Syukur adalah orang yang memasukkan laki-laki ke dalam biliknya atau ke dalam ahli keluarganya. Maksudnya ya, ekonomi lagi sulit, kemudian istrinya dibiarkan dinikmati laki-laki lain, atau anaknya dinikmati laki-laki lain, atau saudara perempuannya dinikmati oleh laki-laki lain. Namanya dinikmati niku tidak harus sampai berzina. Ya mungkin apalah, betul mudeng. Yang penting dia bersama dengan laki-laki lain, terus itu kan tidak boleh. Sekedar menemani minuman keras atau yang lainnya. Biasanya kan enten gitu. Maksudnya itu seorang wanita yang dia kerjaannya menemani laki-laki untuk mabuk, untuk mendengarkan musik-musik di ruangan tertentu. Itu
sudah masuk ini. Maksudnya ketika keluarganya membiarkan, kalau dia adalah seorang istri dibiarkan oleh suaminya, maka suaminya ini dinamakan sopur, masuk germo. Kalau kemudian dia yang melakukan itu adalah bapaknya, maka ya bapaknya ini germo. Walaupun germo dalam hal di Indonesia bukan bapaknya, bukan saudaranya, tapi kalau seorang suami tidak melarang istrinya berbuat seperti itu, maksudnya dia itu juga termasuk germo. Maksudnya betul. Jadi germo ya tidak hanya yang ada di mriko-mriko niku, tapi termasuk keluarganya yang membiarkan perbuatan itu terjadi juga disebut sebagai sopur. Karena tanpa izin dari suaminya, tanpa izin dari bapaknya, kalau masih bersama bapaknya, maka tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, golongan yang melakukan dosa kekufuran yang sangat besar kepada Allah, yaitu wamani zakati, orang yang mencegah zakat, artinya hartanya ditahan, tidak dikeluarkan zakatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufikat lahu safaiha min narin fa uhma 'alaiha fi nari jahannama fatuwa biha jambahu wa zabainahu wa dhahrahu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin hatta yugdo bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal. Tidak ada seorang dari pemilik emas dan perak yang dia itu tidak mengeluarkan haknya, yakni tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dibentangkan untuknya logam dari api. Jadi seperti setrika juga. Jadi ada nek coro, mungkin ya coro dibayangkan gitu. Ini buatan sami. Atas ini wonten tiang buat kue niku wonten wajane wedi ngoten. Terus niku dibuat damel kue, dipanasi kemudian ditemplekne kue niku diulek-ulek enten niku. Nah, nanti orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, punya emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti akan dibuatkan seperti itu. Jadi ada tembaga yang logam tembaga atau nopo besi dibuat batar, kemudian tiang itu diulek-ulek nenten di dipanas sedikit, dipanas sedikit, dipanggang, diulek-ulek. Yang itu ketika ditemplek nih adem, oke dibalik nih meleh. Seukuran 5 khamsina alfa sanatin 50.000 tahun. Setiap hari diulek-ulek, di mana setiap harinya ukuran satu harinya adalah 50.000 tahun. Itu diperlakukan seperti itu sampai nanti dia diputuskan di hadapan para makhluk, sampai dia nanti diputuskan apakah dia termasuk ahli surga atau masuk ke dalam neraka. Dan kita sudah bisa menebak jawabannya. Orang-orang sing dihuluk-huluk ya kira-kira masuknya ke dalam neraka. Maka kita harus tahu emas
atau perak yang kita simpan itu sudah sampai nisab apa belum dan sudah haul apa belum. Misalnya gitu, saya punya emas 100 gram. Kemudian emas itu saya miliki selama 1 tahun. Maka ketika sudah genap 1 tahun, berarti saya harus mengeluarkan zakatnya. Ini sudah saya miliki emas selama 1 tahun dan emas itu sudah sampai nisab, karena sudah 100 gram. 100 gram. Sak grame niku sakniki taruhlah misalnya 2 juta ya, kira-kira 2 juta. Berarti kalau misalnya 100 itu 200 juta. 200 juta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya kira-kira 5 juta. Oke, sekitar niku insyaallah 5 juta nak. Ingkang gadah emas 100 gram. Misalnya selama 1 tahun itu terus nisab gitu, terus nisab. Sudah sampai dan boten kelong maksudnya. Kalau misalnya emas itu sudah mencapai nisab, kemudian pernah pindah tangan, kemudian kita punya lagi, maka dihitung dari kita punya emas lagi 100 lagi atau 85 gram minimalnya, minimal nisabnya. Jadi 100 gram niku atau 85 gram niku kita miliki selama 1 tahun penuh. Sehingga kadang-kadang ilmu fikih niku nggih saged diakali. Saged diakali. Gue sing pinter malah saged diakali. Misalnya ngeten. Saya punya emas 100 gram wis 10 bulan. Wah, lagi rong sasi nih mengeluarkan zakat. Terus tak tukone barang lain gitu, barang lain. Setelah jadi barang lain, misalnya tak tukone tanah. Kemudian tanah itu tak jual, kemudian tak belikan emas lagi. Niku dereng napa? Dereng 1 tahun. Lah dimilikinya apa? Dihitungnya lagi ya. Mulai sejak kita membeli lagi, gitu. Tapi ngakali hukum ngoten niku nggih dibenci oleh Allah Ta'ala. Mboten kenging. Kita kemudian memang niatnya ben ojo mengeluarkan zakat, kemudian melakukan rekayasa hukum. Mboten langsung. Kalau memang tidak ada keperluan bisnis atau yang lainnya, mboten langsung. Dalam emas yang dipakai sampai 185 gram. Ini emas yang dipakai sampai 5 gram. Teman. Yang dipunyai, memang yang dipunyai, kemudian tidak berkurang, tidak berkurang selama 1 tahun. Kalau kemudian niku tidak berkurang, tetap tetap maksudnya tidak berkurang. Kemudian misalnya duwe gelang 50 gram, gelang 50 gram. Janji nyumbang kok dinggo, terus meneh janji nyumbang dinggo, kok ne jogo rupiah dinggo. Nggih menawi sampun setahun iki di zakati. Kira-kira sak pinten nih?
Kemudian selanjutnya wasyaribul khamri, dan juga peminum khamr. Khamr itu perkara yang memabukkan atau minuman yang memabukkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, syaribul khamri yuhsyaru wal kuzu mu'allakun fi unuqihi wal qadahu fi yadihi wa huwa antanu min kulli sifatin 'alal ardi yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khamri. Peminum arak nanti pada hari kiamat dia akan digiring, sedangkan kendi-kendi yang dibuat minum itu nanti akan digantungkan di lehernya. Kalau saat ini botol-botol yang dulu dipakai mat di wadah niku dikalungkan di lehernya. Kemudian gelas-gelas itu akan dibawa dengan tangannya. Kendi dan gelas itu pada hari kiamat nanti akan mengeluarkan bau yang sangat bacin. Apa ini bacin ini? Yang sangat busuk sekali, yang lebih busuk daripada bangkai yang ada di bumi ini. Jadi bangkai yang paling busuk, kira-kira bangkai apa? Bangkai tikus diracun, apa bangkainya manusia yang paling busuk. Jadi kendi dan gelas yang dia pakai itu berbau sangat busuk, lebih busuk dari seluruh bangkai yang paling busuk di muka bumi ini. Dia dilaknat oleh setiap orang yang pernah berjalan di muka bumi. Dilok-loknya tiang. Dilok-loknya tiang, wah itu tukang minum khamr. Maka dia menanggung malu yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya orang yang berdosa dengan dosa kekufuran yang sangat besar adalah waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Orang yang sudah wajib berhaji tapi tidak melakukan haji. Aw man taraka i'tiqad wujubil haji fa innallaha ghaniyun anhu. Orang yang meninggalkan meyakini wajibnya haji, maka Allah tidak butuh terhadap orang ini. Artinya kita tetap harus yakin bahwa haji itu ya suatu kewajiban. Meskipun saat niki ngantri ini pinter lebih dari 30 tahun, ya haji itu tetap wajib. Kalau kemudian kita nggak mungkin, berarti ya namun belum saja, karena kemungkinan masih tetap ada. Siapa tahu kalau kita mau daftar belum punya uang, sekalipun punya uang masih puluhan tahun, padahal umur kita sudah misalnya 60 tahun, daftar wales kasep mati rusuh haji, kan secara hitung-hitungan betul masuk. Tapi bisa saja qadarullah nanti untuk panggilan Raja Saudi misalnya. Wah Pak Ihsan jangan ditimbali Raja Saudi misalnya. Bukan ente sing amin kok. Kan misalnya gitu. Misalnya yang betul sing amin. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang mendapatkan dosa yang sangat besar, dosa kekufuran, orang yang berusaha wasai fil fitan, orang yang berusaha membuat fitnah. Ai al-amil fi asbabil fitan, orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya fitnah. Orang yang melakukan sesuatu dari sebab-sebab fitnah. Misalnya
kampung A karo kampung B itu dari dulu susah damainya. Ada semacam kayak kebiasaan yang turun temurun. Kemudian sengaja ada orang yang memancing di air keruh, nopo membuat isu atau nopo karena menjelang pemilu nopo ngoten, kemudian mengubarkan sentimen. Nah, kemudian terjadi terjadi perpecahan atau kericuan bahkan tawuran. Orang yang membuat fitnah ini telah melakukan dosa kekufuran yang sangat besar. Jadi membuat fitnah biar terjadi kerusakan atau apa nggih, perpecahan. Orang yang membuat fitnah atau berusaha membuat fitnah, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian wanakihul mar'ati fi duburiha. Wanakihul dzati rahmin mahramin. Orang yang menjimak perempuannya atau istrinya tapi dari arah belakang. Nah, ini dosa yang sangat besar ya. Orang walaupun istrinya sendiri tapi kemudian didatangi dari belakang. Yang maksudnya belakang niku sing biasa untuk BAB. Sing jelas ya. Masalah ngoten mugi mboten jelas maksudnya dari belakang ngoten. Kudune untuk BAB malah dimasuki. Nah, niku dosa yang sangat besar. Dan juga seorang laki-laki yang dia menikahi kemudian menggauli yang masih ada hubungan nasab, dzati rahmin mahramin, jadi masih mahram kemudian dinikahi, yang belum lama dia pernah viral di televisi. Apa namanya ini? Gen apa ngoten. Jadi mereka melakukan perbuatan zina, bahkan zina. Wong nikah sah mah mboten asal. Dan mboten sah misalnya nikah karo mahramnya itu enggak sah gitu. Karo dulur sik cecak karo dulure wedok utawa nopone kemudian nikah, ini nikahnya mboten sah. Kalau misalnya maksa ya tetap itu adalah dosa yang sangat besar. Apalagi kemudian zina. Maka ini dosa, sebuah bentuk dosa dengan kekufuran yang sangat besar. Hadhil af'al in alima hadhil af'al halalan kafaro. Amma idza taqadda haramun fala yakfur. Kalau kemudian dia menyangka bahwa apa yang dilakukan dari dosa-dosa di atas tadi, dia menyangka, meyakini ini halal, maka dia itu kafir. Kalau kemudian dia masih meyakini itu dosa, tapi dia tetap melakukannya, maka kufur. Dosanya dosa kufur. Itu nih kafir karo kufur pripun. Ya, kalau kafir ya namanya kafir ya kafir. Kalau kemudian masih meyakini itu dosa, maka tidak sampai kafir, tapi dosa dengan dosa yang sangat besar, karena dosa itu merupakan dosa kekufuran. Kalau kemudian dia meyakini itu halal, diberi nasihat tidak mau, karena dia kafir, ya nanti dieksekusi. Bukan di Indonesia lagi.
Pekatan mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang dosa-dosa eh, dosa-dosa kekufuran, dosa yang sangat besar dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari dulu niki termasuk dosa besar. Tapi di golongan umat Nabi Muhammad dosa ini sangat besar yang dimana dosa ini menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Taala. Kan kalau meyakini halal dia kafir. Demikian wonten kekirangan saking kalafinipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.